Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logika atau penalaran induktif. Berpikir ini merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan manusia berpikir itu dilakukan untuk menemukan pemahaman atau pengertian, kemudian pembentukan pendapat dan kesimpulan atau keputusan dari sesuatu yang mereka kehendaki. Selanjutnya, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah di sini merupakan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Kemudian, penalaran induktif. Penalaran induktif itu merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Ini ada sebuah contoh. Namun sebelumnya, mengapa dibutuhkan penalaran induktif? Nah, di sini karena apa pentingnya penalaran induktif? Di sini ada sebuah proses pemecahan masalah di sini merupakan sebuah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kemampuan pemecahan masalah di sini meliputi bagaimana kita memahami sebuah masalah, kemudian merancang masalah dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan memeriksa hasilnya kembali. Apakah diperlukan sebuah tindak lanjut yang selanjutnya atau tindakan solusi yang merupakan tahap kedua, sehingga dapat mendorong manusia untuk berpikir dalam mencari solusi kembali dalam memecahkan masalah tersebut, mulai dari mengidentifikasi berbagai masalah hingga memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Di sini ada sebuah contoh tentang penalaran induktif. Kita bisa lihat beberapa gambar di sini. Nah, kita mempunyai fakta berdasarkan gambar ini bahwasanya kambing mempunyai mata, kucing juga mempunyai mata, bahkan bebek dan juga ayam di sini juga mempunyai mata. Nah, dari kenyataan-kenyataan yang kita lihat sebagaimana gambar ini dapat kita tarik kesimpulan umum bahwasanya semua binatang di sini memiliki mata. Jadi itulah contoh dari penalaran induktif. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaan dari penalaran induktif dan juga penalaran deduktif? Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, penalaran deduktif. Banyak ilmuwan yang menganggap bahwasanya penalaran deduktif di sini sebagai standar emas untuk penelitian ilmiah. Dengan menggunakan metode penalaran deduktif, seseorang memulai dengan teori atau hipotesis, kemudian melakukan penelitian untuk menguji apakah teori atau hipotesis tersebut didukung oleh bukti tertentu atau tidak. Bentuk penelitian ini dimulai pada tingkat umum dan abstrak dan kemudian berlanjut pada tingkat yang lebih spesifik dan juga konkret. Jika sesuatu ditemukan benar untuk suatu kategori benda, maka itu dianggap benar untuk semua hal dalam kategori itu secara umum. Di sini ada sebuah contoh bagaimana penalaran deduktif diterapkan dalam sosiologi. Nah, di sini dapat ditemukan dalam sebuah studi pada tahun 2014 tentang apakah bias ras atau gender membentuk akses ke tingkat pendidikan pasca sarjana. Sebuah tim peneliti menggunakan penalaran deduktif untuk berhipotesis bahwa
Karena prevalensi rasisme di masyarakat, ras akan berperan dalam membentuk bagaimana profesor universitas menanggapi calon mahasiswa pasca sarjana yang menunjukkan minat dalam penelitian mereka. Dengan melacak tanggapan profesor untuk siswa palsu, kode untuk ras dan jenis kelamin dengan namanya, para peneliti mampu membuktikan hipotesis mereka benar. Mereka menyimpulkan bahwasanya berdasarkan penelitian mereka menyatakan bahwa bias rasial dan gender adalah penghalang yang mencegah akses yang sama ke pendidikan tingkat pasca sarjana di seluruh Amerika Serikat. Itulah contoh dari penalaran deduktif, contoh penelitian pada tahun 2014. Kemudian, penalaran induktif tidak seperti penalaran deduktif. Penalaran induktif dimulai dengan observasi spesifik atau contoh nyata dari peristiwa, tren, atau proses sosial. Dengan menggunakan data ini, para peneliti kemudian maju secara analitis ke generalisasi dan teori yang lebih luas yang membantu menjelaskan kasus yang diamati. Ini kadang-kadang disebut pendekatan bottom up karena ini dimulai dengan kasus-kasus tertentu di lapangan dan berlanjut hingga ke tingkat teori abstrak. Setelah seorang peneliti mengidentifikasi pola dan tren di antara sekumpulan data, dia kemudian dapat merumuskan sebuah hipotesis untuk diuji. Dan akhirnya mereka mengembangkan beberapa kesimpulan atau teori umum. Di sini ada sebuah contoh klasik dari penalaran induktif, yaitu dalam sosiologi, yaitu tentang studi Emil Durkheim tentang bunuh diri. Dianggap sebagai salah satu karya pertama penelitian ilmu sosial, yang mana bukunya itu terkenal dan banyak diajarkan Suicide, yang merinci bagaimana Durkheim menciptakan teori sosiologis tentang bunuh diri sebagai lawan psikologis berdasarkan studi ilmiahnya tentang tingkat bunuh diri di antara umat Katolik dan juga Protestan. Durkheim menemukan bahwa bunuh diri lebih sering terjadi di kalangan Protestan daripada Katolik, dan dia menggunakan pelatihannya dalam teori sosial untuk menciptakan beberapa tipologi bunuh diri dan teori umum tentang bagaimana tingkat bunuh diri yang berfluktuasi sesuai dengan perubahan yang signifikan dalam struktur dan norma sosial. Nah, meskipun penalaran induktif biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah, ini bukannya tanpa kelemahan. Misalnya, tidak selalu valid secara logis untuk mengasumsikan bahwa prinsip umum benar hanya karena didukung oleh sejumlah kasus. Para kritikus berpendapat bahwa teori Durkheim tidak secara universal benar karena tren yang diamati mungkin dapat dijelaskan oleh fenomena lain, khususnya di wilayah tempat datanya berasal. Secara alami, penalaran induktif itu lebih terbuka dan eksploratif, terutama pada tahap awal. Penalaran deduktif lebih sempit dan umumnya digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis. Kebanyakan penelitian sosial bagaimanapun melibatkan penalaran induktif dan deduktif selama proses penelitian. Norma ilmiah dari penalaran logis menyediakan jembatan dua arah antara teori dan penelitian. Dalam praktiknya, dalam implementasinya, ini biasanya melibatkan pergantian antara deduksi dan juga induksi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang mengapa orang percaya dengan kekuatan gaib. Membaca pikiran dan kemampuan memprediksi masa depan itu bukanlah keterampilan yang sering diasosiasikan dengan ras manusia. Namun, penelitian menunjukkan banyak orang benar-benar percaya terhadap keberadaan kekuatan supernatural. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu yang percaya. Laporan terbaru mungkin dapat membantu menjelaskan mengapa orang terus percaya dengan kekuatan supernatural. Penelitian ini menguji orang-orang yang percaya
dan orang-orang yang skeptis, artinya orang yang bersifat ragu atau curiga dengan tingkat pendidikan dan forma akademik yang sama. Riset ini menemukan bahwa orang yang percaya dengan kekuatan gaib itu berpikir kurang analitis, sehingga mereka cenderung menafsirkan dunia dengan perspektif personal subjektif dan gagal menimbang informasi secara kritis. Orang-orang yang percaya juga sering melihat klaim cenayang. Cenayang di sini artinya orang yang bisa berhubungan dengan makhluk halus sebagai bukti yang membenarkan terlepas dari dasar pembuktiannya. Sebagaimana pada kasus Chris Robinson dari Inggris yang mengaku dirinya sebagai detektif mimpi dan ia membuktikan hal itu. Robinson mengklaim bahwa dirinya bisa memprediksi serangan teroris, bencana, dan juga kematian selebriti. Pernyataannya itu berasal dari bukti yang minim dan masih perlu dipertanyakan. Pengujian juga dilakukan oleh Gary dari Universitas Arizona memberikan dukungan untuk kemampuan Robinson, tetapi peneliti lain yang menggunakan metode pengujian yang sama gagal mendapatkan kesimpulan yang sama seperti Gary. Kemudian hal yang kedua yaitu kabur dan umum. Klaim cenayang atau orang yang bisa berhubungan dengan makhluk halus itu sering dibuat umum dan tidak jelas, seperti meramalkan kejatuhan pesawat atau kematian selebriti. Dan inilah bagian dari di mana banyak orang percaya dengan kemungkinan adanya kemampuan spiritual. Hal ini diketahui sebagai efek Barnum, yang mana efek ini merupakan fenomena psikologi yang cukup umum di mana orang itu cenderung menerima deskripsi diri yang umum dan tidak jelas sebagai hal yang unik yang memang hanya berlaku bagi mereka. Satu penelitian di sini menunjukkan bahwa orang-orang memberikan nilai dengan akurasi yang tinggi pada deskripsi diri yang seharusnya dibuat khusus untuk mereka, tetapi sebenarnya cukup kabur dan umum, sehingga bisa berlaku juga bagi banyak orang lain. Jadi banyak orang seperti itu. Jadi tidak hanya berlaku bagi mereka saja. Hal ini berlaku pada pemain sirkus Phineas Tyler Barnum yang memiliki reputasi sebagai manipulator psikologi yang ulung. Kemudian yang ketiga yaitu mustahil dibuktikan. Banyak klaim cenayang juga tidak mungkin dibuktikan. Contoh klasik di Inggris adalah pendapat pesulap asal Israel, Uri Geller, yang mengklaim dirinya menghendaki bola bergerak dalam tendangan penalti Piala Eropa antara Inggris dan Skotlandia tahun 1996. Saat itu, bola bergerak secara spontan dalam keadaan yang tidak terkontrol, membuat tendangan persepak bola Skotlandia Gary McAllister itu meleset. Ketika kemampuan cenayang diuji secara ilmiah, peneliti lainnya meragukan mereka. Hal ini terjadi ketika cenayang Inggris Derek Ogilvy itu membintangi dokumenter televisi pada tahun 2007 yaitu The $1 Million Mind Reader. Investigasi menyimpulkan Ogilvy di sini benar-benar percaya dirinya memiliki kekuatan untuk membaca pikiran bayi, tetapi sebenarnya dia tidak bisa melakukannya. Dan ketika ilmuwan mendukung klaim cenayang, kritik biasanya berdatangan. Hal ini terjadi pada tahun 1970-an ketika fisikawan Russell Targ dan Harold Puthoff itu mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal bergengsi Nature yang mendukung anggapan Uri Geller benar-benar memiliki kemampuan supernatural. Banyak psikolog seperti Ray Hyman itu menyanggah hal ini, menyoroti kekeliruan besar dalam metodologi penelitian. Ini termasuk lubang di dinding laboratorium yang menghasilkan pemahaman terhadap gambaran yang secara fisik dilukis ulang oleh Geller secara supernatural.
Hal yang keempat yaitu bukti yang bersifat beragam. Faktor lain yang mendukung kepercayaan dalam kemampuan supernatural itu adalah keberadaan penelitian ilmiah yang mendukungnya. Keberadaan penelitian-penelitian ini memberikan orang-orang yang percaya memiliki bukti bahwa kekuatan gaib itu benar-benar ada, tetapi mereka mengabaikan fakta bahwa penelitian yang diterbitkan sering dikritik dan penelitian serupa dibutuhkan agar dapat didapat kebenaran yang menyeluruh. Jadi, kebenarannya itu tidak bersifat sementara. Contoh penting dalam hal ini yaitu ada satu artikel ilmiah yang dibuat oleh psikolog sosial yaitu Daryl Bem dalam Journal of Personality and Social Psychology. Penelitian tersebut mendukung adanya ramalan atau kesadaran kognitif sadar dan juga firasat atau pemahaman afektif terhadap kejadian di masa depan. Namun, peneliti lain gagal mendapatkan hasil yang serupa. Kemudian, yang kelima yaitu pola pikir. Jadi, meskipun ada bukti terjadinya pemalsuan dan penipuan, juga beragam bukti, orang-orang tetap akan percaya dengan fenomena supernatural. Memang, penelitian membuktikan 1 dari 3 orang Amerika merasa mereka pernah mengalami kejadian supernatural, dan hampir setengah perempuan Amerika Serikat itu mengaku pernah merasakan kehadiran roh spiritual. Seperti itu. Apakah ini berkaitan dengan kurangnya kemampuan analitis, pengalaman sebenarnya, atau hanya agar kehidupan di dunia sedikit lebih menarik? Sepertinya orang-orang yang percaya itu akan terus percaya walaupun sains membuktikan sebaliknya. Dan hal ini disebabkan oleh pola pikir mereka yang terus mempercayai kekuatan gaib dan kekuatan yang bersifat supernatural. Inilah beberapa penjelasan tentang penalaran induktif yang juga ada kaitannya dengan penalaran deduktif dan berpikir ilmiah. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.